Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube Forex Indo Trade House hadir pada siang ini dan dimana sekarang jam menunjukkan pukul 12.12 menit ya, waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini Rabu 14 Januari 2025 ataupun Wednesday 14 Januari 2026 ya maksudnya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di-like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di-sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan melihat ini di depan ini masih tetap ada wallpaper yang sama dengan yang kemarin, di mana itu jelas sekali bahwa ini masih belum ada kepastian apa yang diputuskan oleh keamanan setempat ya mengenai masalah Jerome Powell yang disangkakan oleh Presiden Amerika Donald Trump, timnya gitu ya, itu mengenai statusnya apakah tersangka ataupun tidak, itu tindakan kriminal yang dilakukannya. Baik, dan kita akan memulainya sekarang. Seperti biasa kita akan memulainya dengan harga emas, di mana harga emas hari ini mencapai tertingginya dengan angka 346 39 ya, 0,69, dan itu terjadi barusan beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 12.03 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4597,2 dan itu terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi ya. Dan perlu juga diingat bahwa hari ini yaitu ATH terbaru untuk harga emas ya. Berikut juga untuk silver yang ada di baris yang keempat dengan kode XAG USD yaitu dengan angka 91.57 ya. Itu untuk ATH silver pada tahun ini 2026. Hari ini juga itu harga terendah untuk silver yaitu dengan angka 87.71 dan sekarang harga silver dengan angka 90.83, sedangkan harga emasnya dengan angka 4634. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya bisa dilihat, dan ini jelas kemarin juga saya juga sudah mengutarakannya bahwa saya ada sell ya, dan ini masih bergantung ya, itu masih ada ya, masih sell di sini di lembaran purchasing kemarin. Lalu ini adalah perkiraan range yang besar ya untuk edisi 13 Januari 2026, di mana indikasi tertingginya dengan angka 4605 sampai dengan 4618 ya. Itu terjadi ya karena tingginya itu kemarin dengan angka 4634.8 ya. Sedangkan harga terendahnya saya menyebut juga jauh sekali, masih belum ada profit taking ya, karena ini harga profit taking di mana harganya mencapai dengan angka 4525 sampai dengan 4535 itu tidak terjadi, dan itu low kemarin dengan angka ya pantulannya 4581 ya untuk harga sell ya. Dan bagi ada teman yang ada sell punya, mungkin kalau tadi pagi tidak keluar mungkin langsung kejepit itu karena tidak ada baliknya itu ya. Lalu yang kedua ini adalah perhitungan saya untuk edisi 13 Januari 2026 ya. Untuk range yang kecil ya, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 4595 sampai dengan 4605 itu terjadi ya. Dan low-nya ini tidak terjadi karena saya menyebut dengan angka
4545 sampai dengan 4550 disebabkan tingginya kemarin dengan angka 4634,8, sedangkan harga terendahnya itu pantulannya dengan angka 4581. Lalu kemarin saya juga ada memberi note ya, dan diperkirakan CPI keluar itu berhati-hati. Dan yang kedua itu adalah antara Trump dengan Powell itu ya, itu kita masih menunggu berita yang lebih akurat ya. Dan ini sesuai dengan perkiraan saya itu adalah bolak-balik ya, atas dan ke bawah, ini bisa dilihat. Dan diperkirakan itu pada pukul 23 sampai 24 itu harganya akan merangkak ke atas ya, perkiraan saya yang kemarin. Namun yang terjadi itu terbalik ya, terbalik. Jadi dia ke atas dulu, baru ke bawah, lalu tutup. Ya, itu terbalik ya. Dan ini saat-saat menjelang data CPI ataupun data inflasinya keluar. Ya, itu langsung pelan-pelan merangkak naik. Itu jelas dari 4604 ya, saya ulangi sekali lagi, dan ini berada di sekitaran 4602 ya. Jadi ini 4 detik sebelum data CPI-nya keluar. Nah, ini dia keluar dari 01 ke 07 ya, kita langsung lihat ini. Kemudian ini adalah purchasing saya yang kedua. Dan ini masih saya hold untuk 2 kali sell ya. Untuk tanggal 13 Januari ya. Dan ini belum saya likuidasi dan kita akan bahasnya esok hari. Yang dimaksud dengan bahas esok hari karena sampai detik ini saya masih belum melikuidasinya posisi ini. Kemudian ini adalah ulasan atau mereka punya analis, yaitu emas dan silver itu mencapai angka tertinggi seperti itu data inflasi dan sesuai dengan data inflasi yang dimaksud, dan adanya semua mengharapkan pemotongan suku bunga. Kemudian ini adalah cuplikan dari isinya ataupun mereka punya ulasan bahwa Trump juga mengiyakan menurut data ini bahwa Bank Sentral Amerika atau The Fed itu bisa dengan segera memotong suku bunganya, dan analis juga mengingatkan itu harga berbaliknya swing ya, itu silver sebagai bullish ya, sebagai bias yang pertama. Dan jelas kita melihat silver ini ataupun perak ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia mengejar harga emas yang sudah terlampau naik waktu tahun kemarin. Dan yang kedua, adanya pemakaian untuk industri semikonduktor. Dan berikut ini adalah ulasannya bahwa ini harga emas dan silver itu mencapai angka tertingginya ataupun ATH-nya. Bisa kalian pelan-pelan nanti mereviewnya. Dan semua orang mengharapkan adanya pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika, dan seperti ada positifnya dari angka-angka data dari CPI ini. Tetapi jangan bersenang dulu, kita masih belum mengetahui bahwa nanti malam juga ada indikasi yaitu harga PPI-nya. Kita masih belum tahu apakah ini data mendukung dari PPI nanti malam ya. Dan kalau untuk dari non-farm payroll maupun CPI-nya, inflasinya itu sangat mendukung terutama presiden maupun para traders ya, ataupun investor itu sangat-sangat sekali mengharapkan. Dan ini perkiraan dari Commerce Bank ya, itu menaikkan dia punya
perkiraan nilai emasnya untuk akhir tahun 2026 mencapai angka 4.900 ya. Dan ini hari Senin kemarin itu emas dengan volatile ke bawah atas, itu bukan bawah atas lagi, memecahkan rekor tertinggi dan hariannya punya terendah. Kemudian data yang akan diedarkan hari ini itu jelas, yaitu current account saya rasa kurang begitu ya. Yang ada hanya adalah ini pertama retail sale, lalu dilanjutkan dengan PPI, dan saya rasa ini PPI yang lebih penting ya, dimana kemarin ini sudah zero, dan ini core juga minus 0,2, dan apakah akan berkelanjutan kita akan menunggu beritanya nanti malam. Dan satu lagi berita data ekonomik, yaitu retail sale ya, eceran punya, dan ini jelas adanya penurunan ya dari angka-angka ecerannya. Kemudian ini adalah signal yang indikasinya masih tetap mengacu naik ya dari pagi sampai detik ini pukul 10 ya yang saya dapatkan. Kemudian angka-angka yang dimaksud dengan signal yaitu dengan resistennya 4650, 4675, dan terakhir 4695. Sedangkan untuk supportnya dengan angka 4575, 4550, dan terakhir 4530, dan ini semua diindikasinya naik semua, baik dari harian maupun short term maupun medium term ya. Itu semuanya mengacu kenaikan. Dan selanjutnya kita akan memulainya yang terakhir, yaitu perkiraan saya untuk hari ini ya. Saya rasa ini tetap harus dijaga ya, karena ini jelas ada sesuatu yang mengganjilnya kalau mau naik ya. Dan tetap saya akan menjaga angka itu. Dan seperti biasa, kita akan mengambil capture 2 kali gambarnya agar kita jelas itu merangkainya. Dan jam sudah menunjukkan pukul 12:25 ya, waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari ini 14 Januari 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan banyak berawan. Baik, dan kita akan memulainya sekarang, yaitu dengan perkiraan range yang besar dulu untuk edisi 14 Januari 2026. Dan saya menghitungnya untuk edisi tertingginya untuk range yang besar dengan angka 4650 sampai dengan 4665, sedangkan harga terendahnya itu saya menghitung dengan angka 4575 sampai dengan 85. Dan kalau dia mau lanjut, adanya profit taking selanjutnya next ya. Profit taking itu bisa mengacu dengan angka 45, 20 sampai dengan 30. Lalu yang kedua, untuk range yang kita biasa menyebutnya dengan range yang kecil untuk edisi 14 Januari 2026, di mana indikasi tingginya hitungan saya dengan angka 4640 sampai dengan 4655, sedangkan untuk low-nya saya menghitung dengan angka 4590 sampai dengan 4600. Itu yang bisa saya hitungkan ya, dan perlu dicatat ini tidak adanya kepastian, dan ini hanya berupa hitung-hitungan yang saya dapat hitungkan ya untuk kalian. Sekali lagi ya, ini tidak menjamin ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan
rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali pada esok hari, tentunya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.